Cerita novel menantu pewaris Dewa Obat, ojo lali subscribe saudaraku, gas wae wis. Bab 3361 Suji Angong sangat marah sehingga seluruh tubuhnya sedikit gemetar dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini, seolah-olah dia baru pertama kali bertemu Fang Hui. Oke, mari kita lihat bagaimana kamu ditipu oleh mereka di masa depan. Jangan kembali menangis kepada kami untuk mengeluh. Suji Angong langsung berdiri, menendang kursi di sebelahnya, dan langsung berjalan keluar. Su, jika kamu punya nyali, jangan kembali. Aku sudah menderita bersamamu selama bertahun-tahun, dan kamu memperlakukanku seperti ini. Kamu tidak punya hati nurani. Cari serigala bermata putih itu di sana. Dua serigala bermata putih tinggal di sini yang terbaik bersama-sama. Aku seharusnya tidak menikah dengan pecundang sepertimu ketika begitu banyak orang mengejarku. Sosok Suji Angong sepertinya membuat Fang Hui kesal. Dia melemparkan susu di tangannya ke arah pintu, seolah-olah susu itu akan mengenai Suji Angong. Raungan tajam dan keras bergema di seluruh villa. Mata Su Ming menunjukkan banyak kesenangan. Lelaki tua itu masih ingin merusak urusannya sendiri. Tapi ada ekspresi penyesalan dan perhatian di wajahnya, dan dia duduk di sebelah Fang Hui dan berkata dengan menyedihkan. Bibi, apakah paman sangat marah karena aku datang? Ini semua salahku karena membuat paman marah. Bibi, tolong jangan marah. Su Ming menepuk punggung Fang Hui dengan lembut, terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Tahan dirimu. Xiao Ming, aku tidak menyalahkanmu. Suji Angong lah yang tidak berguna dan pikirannya lebih kecil dari ujung jarum. Fang Hui menggelengkan kepalanya ke arah Su Ming dan berkata, kamu kembali dan hubungi ayahmu dan kakekmu sekarang, dan aku menyetujui permintaan mereka. Wu Meng, Suji Angong dengan cepat masuk ke aula dan berbicara dengan cepat ke meja depan. Cepat, saya akan menemukan Anda, Presiden Wang. Fang Hui, wanita gila itu, tampaknya bertekad untuk memaafkan keluarga Su. Bahkan ada kebutuhan untuk menggabungkan bisnis teh pagi Siamo dengan toko jamu keluarga Su. Suji Angong tidak punya cara untuk terlibat dalam masalah ini. Hanya ada satu orang yang dapat mengubah tempat tinggal Anda saat ini. Lin Mo, Suji Angong melakukan beberapa panggilan telepon ke Lin Mo, tetapi semuanya menunjukkan bahwa teleponnya dimatikan. Hal ini membuatnya tidak sabar untuk menunggu sama sekali. Wanita di meja depan memandang Suji Angong yang tampak cemas dan bertanya, Tuan, apakah Anda punya janji dengan Presiden Wang? Suji Angong menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata dengan cemas, saya tidak membuat janji dengan Presiden Wang, tetapi Anda mengatakan kepadanya bahwa Suji Angong ada di sini. Dia pasti akan menemui saya, Anda percaya padaku. Kata-kata Suji Angong membuat wanita di meja depan tampak tak berdaya dan berkata dengan lembut. Maaf, Tuan Su, saya tidak bisa membiarkan Anda menemui Presiden Wang tanpa membuat janji. Penolakan wanita resepsionis itu membuat wajah Suji Angong terlihat cemas, dan dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Apakah kamu kenal Lin Mo, utusan aliansi bela dirimu, Lin Mo? Wanita di meja depan mengangguk, matanya menunjukkan kekaguman, dan dia berkata dengan penuh kerinduan. Tentu saja saya kenal Tuan Lin Mo. Dia adalah putra kebanggaan aliansi bela diri. Saya ayah mertua Lin Mo. Ada sesuatu yang mendesak tentang Lin Mo sekarang. Saya harus berbicara dengan Presiden Wang tatap muka. Katakan saja padanya saya di sini. Presiden Wang telah mendengar nama saya dan pasti akan menemui saya. Wanita meja depan menghadapi suara bersemangat Suji Angong dan identitas Lin Mo. Akhirnya dia mengangguk, mengambil telepon rumah di atas meja dan menelepon Wang Laosan. Berita bahwa Lin Mo menikah telah lama diketahui semua orang di aliansi bela diri.
Saat itu, Lin Mo mengerahkan seluruh kekuatan Liga Bela Diri Kota Panyang untuk mencari Suban Xia dengan momentum yang besar. Saat itu, setiap keluarga di Kota Panyang sedang merugi. Semua orang tidak tahu apa yang terjadi dalam operasi skala besar yang dilakukan Liga Wu. Presiden Wang, ini seorang pria terhormat, dia mengatakan namanya Su Jiangong, dan dia juga mengatakan dia. Suara lelah Wang Laosan terdengar, saya tidak ada janji hari ini, kan? Wanita di meja depan melanjutkan dengan ekspresi malu di wajahnya. Dia bilang dia adalah ayah mertua duta besar Lin Mo Zhenyue, dan namanya adalah Su Jiangong. Wang Laosan di ujung telepon terdiam. Wajah wanita di meja depan tiba-tiba menunjukkan ekspresi khawatir. Perilakunya saat ini sudah tidak sesuai dengan aturan aliansi bela diri. Biarkan Tuan Su datang dan datang langsung ke kantor saya. Suara serius Wang Laosan datang dari telepon, membuat resepsionis merasa lega. Setelah menutup telepon, dia menunjuk ke lift di sebelahnya, Su Jiangong. Buru-buru naik lift dan keluar dari nomor lantai 4. Pintu lift perlahan terbuka, dan Su Jiangong dengan cepat melangkah keluar dan masuk ke kantor di sebelah kanan. Wang Laosan sedang duduk di meja, memegang handuk di tangannya dan menyeka pipinya. Mencoba menghibur diriku yang lelah, melihat Su Jiangong masuk, Wang Laosan berkata sambil tersenyum. Tuan Su, apa yang terjadi ketika Anda datang menemui saya? Awalnya, Wang Laosan tidak berencana bertemu siapapun hari ini, jadi dia hanya ingin istirahat. Tetapi karena mengira Su Jiangong adalah ayah mertua Lin Mo, dia mungkin ada urusan mendesak dengannya. Su Jiangong memandang Wang Laosan dengan ekspresi cemas di wajahnya. Presiden Wang, bisakah Anda menghubungi Lin Mo sekarang? Kota Haifang, setelah kembali ke hotel dari Akademi Seni Bela Diri, Lin Mo menyentuh sakunya. Saya menemukan bahwa ponsel yang semula disimpan di saku saya telah hilang. Lin Mo mencari semua pakaiannya, tapi tetap tidak menemukannya. Pangeran, tolong hubungi ponselku. Lin Mo mendatangi pangeran yang sedang makan dan berkata kepadanya. Oke. Sang pangeran dengan tegas keluar dari serial TV di teleponnya dan berbalik untuk membuka kontak. Tetapi ketika jarinya hendak menyentuh antar muka kontak, sang pangeran tiba-tiba membeku. Setetes keringat dingin perlahan merembes keluar dari keningnya. Jari-jariku kaku di atas kontak, tidak berani mengklik. Ada apa? Pukul dia dengan cepat. Lin Mo berdiri di samping sang pangeran, melihat penampilannya yang membeku, dan bertanya dengan ragu. Pangeran tersenyum kaku di wajahnya dan berkata dengan rasa malu. Bos, tiba-tiba aku teringat bahwa aku tidak punya banyak uang lagi. Kamu bisa membiarkan bocah Fei Fan itu membantumu tumbuh dewasa. Jika tidak berhasil, Xiao Hei bisa melakukannya. Aku membelikannya ponsel dan kartu telepon hari ini. Mata Lin Mo menjadi lebih curiga, tebal. Mengapa saya merasa adegan ini terlihat familiar? Tiba-tiba, cahaya terang bersinar di mata Lin Mo. Ini tidak terjadi 2 hari yang lalu. Sang pangeran mencoba yang terbaik untuk berpura-pura bahwa dia tidak mengajari Xiao Hei hal-hal itu. Anda tidak bisa menyembunyikan keinginan Anda saat Anda menarik perhatian seseorang. Mata Lin Mo tiba-tiba menjadi dingin dan dia menatap pangeran dan berkata, buka. Keringat dingin muncul di punggung sang pangeran, dan jari-jarinya terus gemetar. Jika dia membukanya dan membiarkan bosnya melihat catatan yang dia berikan, dia akan dipukuli sampai mati. Namun, dipaksa oleh ancaman tinju Lin Mo, sang pangeran masih membuka buku alamat di ponselnya dengan getir. Hal pertama yang menarik perhatian saya adalah informasi kontak Lin Mo, bersama dengan catatan. Orang yang menindas dan mengeksploitasi adik laki-lakinya dengan senyuman, mulut yang manis dan pedang, bosnya. Lin Mo memandang pangeran yang gemetar di satu sisi. Anak muda,
Anda memiliki sedikit kesalahpahaman tentang saya. Setelah mendengar suara telepon pihak lain dimatikan setelah melakukan panggilan, Lin Mo tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia dengan lembut menepuk bahu sang pangeran dan berkata dengan lembut, "Pangeran, kamu memiliki beberapa kesalahpahaman tentang aku, kakak laki-laki tertua, tapi aku tidak menyalahkanmu. Aku akan mengajakmu keluar malam ini untuk mengenalku lagi. Apa? Kamu juga tidak bisa menghubungi kantor Presiden Liga Seni Bela Diri Kota Panyang?" Su Jiangong meletakkan tangannya di atas meja dan memandang Wang Laosan di depannya dengan heran. "Ya, kami tidak dapat menghubungi Lin Mo sejak kemarin sore." Wang Laosan mengangguk dengan serius, bertanya-tanya mengapa Su Jiangong begitu bersemangat. Bahkan jika Lin Mo tidak dapat dihubungi untuk saat ini, dia tidak akan begitu bersemangat. Ekspresi tidak wajar muncul di wajah Su Jiangong, dan dia bahkan menjadi sedikit pucat. Lin Mo tiba-tiba tidak bisa dihubungi sekarang, dan dia masih berada di kota Haifang, yang jauh sekali. Fang Hui dan Su Ming dapat menyelesaikan beberapa serah terima dan urusan lainnya paling lama 2 hari. Jika Lin Mo tidak dapat ditemukan tepat waktu, biarkan dia mengambil tindakan. Su Jiangong awalnya takut pada istrinya, jadi dia tidak bisa menghentikan Fang Hui, yang menerima kematian. Lalu apakah ada cara untuk menghubungi Lin Mo dengan cepat? Su Jiangong memandang Wang Laosan dengan mata cemas, berharap pihak lain dapat memikirkan cara. Wang Laosan merenung sejenak dan tiba-tiba berbicara. "Meskipun saya tidak dapat menghubungi Lin Mo dan Pangeran, saya dapat menghubungi Wu Meng di kota Haifang. Saya akan meminta Wu Meng di kota Haifang untuk memberitahu saya apa yang terjadi di Lin Mo sesegera mungkin." Wang Laosan kata-kata itu membuat kulit Su Jiangong sedikit rileks dan dia mengangguk. "Baiklah, Presiden Wang, saya serahkan semuanya kepada Anda. Jika Anda menghubungi Lin Mo, katakan saja padanya sesuatu telah terjadi dan minta dia segera kembali." Wang Laosan mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, Wang Laosan, yang telah menjadi pria dewasa, mengerti di dalam hatinya. Mungkin ada kebakaran di rumah. Dia, Presiden Liga Seni Bela Diri Kota Panyang, tahu sedikit tentang keluarga Lin Mo. Ibu mertua Lin Mo, Fang Hui, adalah tipikal orang yang sombong, dan dia masih memiliki rasa jijik terhadap Lin Mo di dalam hatinya. Su Jiangong adalah orang yang tidak mempunyai pendapat sendiri, dia selalu takut mempunyai pendapat. Keduanya sebenarnya bisa memiliki menantu seperti Lin Mo. Wang Laosan menghela nafas secara diam-diam, menyesali karena dia tidak melahirkan seorang anak perempuan. "Andai saja saya bisa memiliki menantu yang cakap. Jangan bicara tentang mempersulit orang lain. Dia bisa memperlakukan orang lain sebagai ayah kandungnya." Saat ini, keluarga Su sangat hidup. Fang Hui, Lei Shaoting, dan Su Ming duduk bersama dan tertawa serta mengobrol. Zhou Biro berdiri di balkon di lantai 2 dan melihat ke bawah, matanya terus-menerus menunjukkan pikiran. Dia awalnya berpikir bahwa kemajuannya mungkin tidak begitu baik. Tapi aku tidak menyangka waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat akan berada di sini, di mana aku sedang menunggu seseorang. Lin Mo saat ini hilang dan tidak ada kabar sama sekali. Investasi Lei Shaoting sebesar 500 juta menghasilkan peluang. Serta peran dirinya dan Su Ming sebagai manusia, yang dirasakan Fang Hui saat ini. Hanya satu ide, begitulah cara menghukum Lin Mo, si serigala bermata putih yang curang. Dia sekarang dengan tegas menanamkan gagasan kecurangan Lin Mo ke dalam hatinya. Tidak ada satupun pemikiran yang meragukan apakah Lin Mo telah berselingkuh. "Bibi, keponakanku membawakan ini untukmu di Tiongkok." Su Ming meletakkan sebuah kotak besi kecil dengan kemasan indah dan pola megah di depan Fang Hui. Ini,
Fang Hui melihat kotak besi kecil di depannya dan bertanya pada Su Ming dengan ragu. Ini adalah pohon teh yang kakek tanam sendiri di pekarangan. Hanya ada 3 tael daun teh setiap tahunnya. Setelah saya mendengar bahwa saya akan pergi, saya secara pribadi mengambil 2 tael dan memberikannya kepada keponakan saya, meminta saya keponakan untuk memberikannya kepadamu dan paman, minta maaf. Dan aku harus memberikan daun teh ini kepadamu sebagai tanda terima kasihnya. Kata-kata Su Ming sepenuhnya menyentuh hati Fang Hui. Dia adalah wanita yang agak sombong, dan tidak benar jika dikatakan bahwa dia tidak memiliki keluhan tentang keluarga Su. Ketika Su Jiaqiang pertama kali membuka toko makanan obat, dia dan Su Jiangong sudah putus asa. Jika Lin Mo tidak kembali dan mengubah situasi, mereka berdua akan kembali dengan putus asa. Keluhan batinnya terhadap Su langsung menghilang di bawah kotak daun teh ini. Su Ming berkata bahwa ini hanya 3 tael teh setiap tahun, tetapi lelaki tua itu sebenarnya memberinya 2 tael. Ini adalah rasa hormat dan permintaan maaf untuk diri saya sendiri. Xiao Ming, jangan khawatir. Saya memiliki keputusan akhir tentang merger perusahaan, jadi jangan khawatir. Su Ming mengangguk dengan senyum lembut dan ramah di wajahnya. Tapi matanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan terhadap Fang Hui. Memang ada pohon teh yang dibudidayakan oleh orang tua itu sendiri. Namun, outputnya hanya 3 tael per tahun, tapi lelaki tua itu akan memberikan hasil ini kepada keluarga lain untuk memenangkan perasaannya. Atau simpan saja untuk dirimu sendiri. Bahkan ayahnya Su Yixun hanya minum 1 kali. Dia, anggota cabang Fang Hui, benar-benar mengira lelaki tua itu akan menghadiahinya teh. Kotak besi kecil dan daun teh ini baru saja dibawa oleh Su Ming di Tiongkok sebelum datang ke sini. Harganya hanya sedikit di atas 100 yuan, dan itu hanya sesuatu yang hanya bisa digunakan untuk berkumur. Dan 100 yuan itu masih merupakan uang yang dihabiskan untuk membeli kotak besi kecil ini. Fang Hui meraih kotak besi kecil di atas meja, membukanya, menempelkannya ke hidungnya dan mengendusnya. Meski Fang Hui hanya mencium aroma samar, tetapi agar tidak menunjukkan bahwa dia tidak mengerti apa-apa, dia tetap berbicara. Seperti yang diharapkan, Tuan Su menanamnya sendiri. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, teh ini memiliki kualitas terbaik. Pujian Fang Hui membuat senyum di wajah dan mata Su Ming lebih cerah, dan dia mengangguk berulang kali. Lagi pula, jika Anda tidak tersenyum lebih cerah. Su Ming merasa dia tidak bisa lagi menahan sarkasme di matanya. Ketika Anda melihat seseorang memegang sesuatu yang dibelinya dengan santai dan memujinya seperti harta karun. Su Ming merasa seperti sedang menonton badut. Tuan Su, Tuan Fang, saya ingin tahu apakah akan lebih mudah bagi saya untuk bertanya tentang saluran pengiriman teh pagi Siamo. Lei Shaoting, yang duduk di sebelahnya, melihat percakapan di antara keduanya, bosan secara ekstrim, dan bertanya pada Fang Hui. Ekspresi Fang Hui membeku dan sedikit ragu. Logikanya, saluran pengiriman untuk toko makanan obat seperti Siamo Morning Tea adalah prioritas utama. Bahkan orang-orang terdekat di sekitar Anda pun umumnya tidak boleh mengungkapkannya. Suatu ketika jalan itu diatur dengan penghalang dan penyergapan yang berbahaya. Seluruh toko jamu akan mengalami kerugian yang sangat besar, bahkan bisa saja tutup dan bangkrut. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Fang Hui memandang Lei Shaoting dan Su Ming yang menantikannya, mengertakkan gigi dan berkata, "Baiklah, Tuan Lei dan Xiao Ming bukan orang luar. Karena Anda ingin tahu, saya akan memberitahu Anda." Melihat Fang Hui, dia berbalik dan pergi ke kamar tidurnya. Su Ming dan Lei Shaoting saling memandang, dengan emosi yang hampir sinkron di mata mereka. Ejekan, cemoohan, cibiran dan kebodohan demi kecerdasan Fang Hui. Keduanya adalah tuan muda dari keluarga besar Tionghoa,
jadi wajar saja jika mereka saling mengenal dan pernah bertemu sebelumnya. Dia bahkan tahu persis apa yang terjadi pada pihak lain. Jadi ketika keduanya bertemu, mereka mengerti bahwa mereka adalah sekutu. Sedemikian rupa sehingga apapun yang terjadi, keduanya sekarang saling menutupi dan membantu satu sama lain membingungkan Fang Hui. Su Ming melihat punggung Fang Hui dan tertawa liar di dalam hatinya. Apakah wanita seperti itu layak mendapatkan perusahaan sebesar Siamo Morning Tea yang mengalami keterbelakangan mental? Kemampuan keluarga saya untuk membantunya menjalankan Siamo Morning Tea benar-benar membantunya dan menyelamatkan wanita tua ini dari kebangkrutan perusahaan yang begitu menguntungkan. Fang Huihe kembali ke kamar tidur dan meraba-raba di dalam lemari. Dia menepukkan telapak tangannya 3 kali pada satu papan, lalu sekali pada papan lainnya. Sebuah kotak kecil tiba-tiba muncul dari lemari. Sebelum muncul, tempat ini seolah-olah tidak ada sama sekali, tanpa celah atau jejak apapun. Fang Hui memasukkan telapak tangannya ke dalam bingkai dan meraba-raba. Akhirnya, saya mengeluarkan kantong kertas coklat dengan sederetan kata-kata kecil di atasnya. Saluran pengangkutan Provinsi Dakulian, di bawah baris karakter kecil ini, ada 2 karakter merah besar. Sangat rahasia. Mata Fang Hui berkilat ragu. Akhirnya, dia memikirkan Su Ming dan Lei Shaoting di luar. Tak satu pun dari mereka tampak seperti orang jahat, dan mereka sopan dan santun. Ia juga memiliki investasi di Siamo Morning Tea, dan dapat dianggap sebagai sekutu. Tunjukkan pada mereka berdua peta jalur pelayaran di Provinsi Dakulian, dan itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Tapi yang tidak diketahui Fang Hui adalah hanya ada 3 orang di ruangan itu selain dia. Tapi ketiga orang ini semuanya membenci Lin Mo atau keluarga mereka. Fang Hui datang ke ruang tamu dengan kantong kertas coklat di tangannya. Letakkan kantong kertas coklat di tangan Anda di atas meja. Mata Su Ming dan Lei Shaoting dipenuhi dengan keserakahan yang tak terkendali. Tepat ketika mereka berdua ingin mengambil kantong kertas berwarna coklat itu, telapak tangan Fang Hui tiba-tiba menekan tas itu. Dia memandang mereka berdua dan berbisik, "Lei Shao, Xiao Ming, kalian semua adalah mitra atau tokoh penting dalam teh pagi Siamo. Itulah sebabnya aku akan mengeluarkan dokumen ini untuk kalian lihat, tapi kuharap kalian bisa merahasiakannya 100%. Bahkan jika Su Jiangong tidak dapat mengungkapkan sepatah kata pun, dan saya juga tidak akan mengatakan lebih banyak." Kata-katanya membuat Su Ming dan Lei Shaoting saling memandang. Bukankah ini hanya memberi Anda bantal saat Anda merasa mengantuk? Meskipun mereka ingin macam-macam dengan Lin Mo, mereka hanya melakukannya secara diam-diam. Jika sisi baiknya, mereka berdua tidak akan berani mengambil tindakan sama sekali. Apa status Lin Mo sekarang? Ketua Liga Wu dari 2 provinsi, kepala utusan Zhenyu, dan seorang dokter Tiongkok. Hanya karena identitas mereka yang terlihat, kedua orang dan keluarga di belakang mereka tidak berani mengambil tindakan. Jika tidak, keluarga Su dan keluarga Lei akan menjadi orang berikutnya yang diketuk seperti keluarga Xie dan tidak memiliki solusi. Mereka berdua mengangguk dan bahkan mengucapkan sumpah beracun. "Tuan Fang, Bibi, jangan khawatir, jika kita berdua membocorkan apa yang terjadi hari ini. Surga akan menyerang dengan 5 guntur, dan baik manusia maupun dewa akan membunuhnya." Sumpah beracun keduanya membuat Fang Hui tersenyum di wajahnya, lalu menyerahkan dokumen di tangan mereka kepada mereka berdua. Setelah keduanya membuka file tersebut, yang mereka lihat adalah peta wilayah laut Kerajaan Wanxiang dan Provinsi Dakulian. Su Ming dan Lei Shaoting saling memandang, dengan ketakutan di mata mereka. Jalur transportasi Lin Mo sama sekali tidak berada di Provinsi Dakulian. Itu bahkan tidak berada di dalam perbatasan Tiongkok. Su Ming, Lei Shaoting,
dan yang lainnya sangat penasaran dengan sumber pasokan teh pagi Siamo di Provinsi Dakulian. Tapi dia hanya berpikir bahwa Lin Mo menggunakan posisi dan prestisnya untuk melamar saluran khusus dari aliansi bela diri. Tapi kalau dilihat sekarang, bahkan Fang Hui belum menjelaskannya. Mereka berdua sudah bisa menebaknya, semua orang salah. Sumber pasokan dan saluran transportasi Lin Mo sama sekali tidak berada di Tiongkok dan Provinsi Dakulian. Dia hanya mengambil pendekatan lain, diangkut dari perairan kerajaan Vientin. Ini juga yang menjadi alasan mengapa mereka berdua ketakutan. Jika itu adalah orang lain, mustahil mencapai hal ini. Hanya karena wilayah laut di belakang kerajaan Vientin dilarang untuk dimasuki dan didekati semua kapal. Semua kapal yang mendekat dan tidak patuh akan dihancurkan oleh tembakan langsung. Tapi mereka berdua merenungkan pemikiran mereka. Status Lin Mo di kerajaan Vientin juga sangat luar biasa. Gadret menjadi ketua menteri pilar setelah menjadi raja. Terlebih lagi, Gadre dari kerajaan Vientin telah menghilang, dan sang putri tidak tertarik dengan urusan politik. Sekarang seluruh kerajaan Vientin bertanggung jawab atas Grand Master Provinsi Nanyue, Zhao Nanyue. Zhao Nanyue bisa dibilang memakai celana yang sama dengan Lin Mo. Kerajaan Vientin saat ini, setidaknya, bahkan berada di bawah kendali Lin Mo. Belum lagi sekedar mengangkut beberapa bahan obat dan bahan lainnya. Bahkan jika itu mengangkut senjata, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Fang Hui meletakkan jarinya di peta laut. Titik awal jarinya sebenarnya adalah ibu kota kerajaan Vientin. Di belakang ibu kota Raja Vientin terdapat laut. Disinilah juga tim transportasi Siamo Morning Tea berlayar. Tim transportasi kami akan berlayar dari laut di belakang ibu kota Raja Vientin, dan perjalanan akan memakan waktu setengah hari. Fang Hui meletakkan jarinya di peta laut dan terus meluncur ke depan. Kemudian kita akan memasuki Laut Bali di pegunungan di belakang pegunungan Sabah. Saat itu, Gunung Suci Sabah akan mengirimkan konvoi murid untuk mengawal. Saat jari Fang Hui terus meluncur, mata Su Ming dan kedua pria itu berangsur-angsur menjadi serius. Gunung Suci Sabah adalah salah satu dari 4 gunung suci utama di dunia. Dia sebenarnya mengirim murid dari Gunung Suci untuk mengawal bahan obat untuk Lin Mo. Hal-hal ini membuat Su Ming dan Lei Shaoting merasa semakin cemburu. Kenapa ini semua milik Lin Mo? Lin Mo, hanyalah pecundang pada awalnya. Jadi mengapa dia melakukan semua ini? Saat jari Fang Hui tiba di Provinsi Dakulian, saluran ini akhirnya selesai dibangun. Namun setelah menontonnya, keduanya kaget, apapun kondisi di atas. Baik keluarga Lei maupun keluarga Su tidak dapat melakukannya. Bahkan kedua keluarga bersama-sama tidak dapat melakukan apa yang dapat dilakukan Lin Mo. Menjadi menteri kerajaan Zhuguo Vientin dan menyukai Gunung Suci Sabah. Ini bukanlah hal-hal yang dapat diperoleh dengan mudah oleh manusia biasa seperti mereka. Fang Hui melipat kembali peta laut yang tersebar di atas meja dan memasukkannya ke dalam kantong kertas coklat. Bagaimana? Apakah ini memuaskan rasa penasaranmu? Fang Hui memandang mereka berdua dengan senyuman di wajahnya. Su Ming dan Lei Shaoting mengangguk. Tanpa bimbingan Fang Hui, yang ada hanyalah 2 orang. Tidak, semua keluarga bangsawan di Tiongkok yang berspekulasi di jalur pelayaran. Tidak ada yang menyangka bahwa Lin Mo sebenarnya mengangkut material dari perairan kerajaan Vientin. Mata Zio Biro di lantai 2 juga berbinar, meskipun Fang Hui berada di lantai pertama memberitahu mereka tentang saluran dan rute transportasi. Namun Zio Bielo terlahir untuk melihat jauh, jadi wajar saja dia dengan jelas melihat arah jari Fang Hui. Sebenarnya melalui laut, kalau bukan musuh, Lin Mo, kamu punya kesempatan untuk membuatku melihatmu. Oke, kamu bodoh sekali, ibu mertua.
Zio Biro memandang Fang Hui dengan rasa jijik yang tak ada habisnya di matanya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Pinggiran kota Haipong, Lin Mo memegang ponselnya yang sudah lama dimatikan. Tak disangka, ia justru terjatuh ke dalam mobil Kazuji sebelumnya. Jika HR tidak mengirim teleponnya kembali, Lin Mo mungkin akan membelinya sendiri. Setelah mengisi daya telepon, saya melihat selusin panggilan tidak terjawab dari Fang Hui di telepon. Lin Mo sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, Lin Mo akhirnya tidak menelepon balik. Panggilan Fang Hui mungkin karena masalah sepele. Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk membantunya menangkap semua orang yang menyinggung perasaannya. Lin Mo sangat mengkhawatirkan Fang Hui. Bagaimanapun, dia juga ibu dari istrinya Su Banxia. Saya tidak bisa mengabaikannya sepanjang waktu, jadi saya tidak punya pilihan selain melakukan wawancara setiap saat. Jika itu sesuatu yang penting, dia mungkin akan pergi ke Wang Laosan. Yang tidak dilihat Lin Mo adalah selusin panggilan tidak terjawab dari Fang Hui. Ada juga panggilan tak terjawab dari Wang Laosan, yang tertahan oleh belasan panggilan tak terjawab tersebut. "Ayo pergi," kata Lin Mo kepada pangeran yang bertindak sebagai pengemudi. "Baik bos, silakan duduk saja, Bibi. Sebenarnya ada sesuatu yang sangat mengkhawatirkan kakekku. Aku ingin meminta bantuanmu." Su Ming memandang Fang Hui di villa dengan ekspresi malu di wajahnya. Wajah Fang Hui membeku, dan dia sudah sedikit tidak puas. "Aku bahkan menunjukkan kepadamu saluran transportasi untuk teh pagi Siamo. Mengapa banyak sekali tuntutannya?" Melihat wajah Fang Hui sedikit kaku, Su Ming berkata cepat. "Bibi, jangan khawatir, ini hanya masalah yang sangat kecil. Hanya perlu beberapa kata darimu." Setelah mendengar kata-kata Su Ming, kekakuan di wajah Fang Hui berangsur-angsur hilang. "Xiao Ming, kita semua adalah satu keluarga. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja secara langsung." Su Ming juga memiliki senyuman di wajahnya, berjalan ke belakang Fang Hui dan dengan lembut meremas bahunya. "Bibi, masalahnya seperti ini. Kakek saya memiliki anak haram ketika dia masih muda. Tetapi karena beberapa alasan, dia tidak membawanya kembali ke keluarga Su untuk mendapatkan dukungan, dan kemudian dia tinggal di luar negeri." Wajah Su Ming menunjukkan ekspresi sedih, kata dengan suara yang dalam. "Anak haram kakek saya memiliki kehidupan yang sangat buruk di luar negeri, dan kemudian meninggal karena sakit ketika dia baru berusia 30-an. Keluarga kami awalnya mengira kami telah memutuskan kontak dengan negara itu, dan bahkan beritanya sudah tersebar di benak saya. Hati kakek itu menjadi obsesi. Setiap kali dia baik-baik saja, dia terus menyalahkan dirinya sendiri. Bahkan aku, cucunya, merasa tidak nyaman di dalam." Suara Su Ming bahkan sedikit tercekat. Fang Hui dengan lembut menepuk punggung tangannya dan menghiburnya dengan lembut. "Xiao Ming, tidak apa-apa. Anak kakekmu mungkin tahu bahwa kakekmu begitu banyak berbicara tentang dia. Saya kira tidak akan ada keluhan di hati saya." Su Ming sepertinya menekan emosinya, dan berbicara setelah beberapa saat lama. "Ini sebenarnya baik-baik saja, tetapi baru beberapa hari yang lalu, ada berita datang dari kerajaan Vientin. Meskipun pamanku meninggal karena sakit, dia meninggalkan seorang anak." Nada bicara Su Ming menjadi ragu-ragu. "Hanya saja, saudara laki-lakiku yang belum pernah kutemui berada dalam situasi yang sangat buruk saat ini. Dikatakan bahwa dia di penjara langit dan harus dicambuk oleh para penjaga setiap hari. Jadi, kakekku berpikir tunggu." Su Ming memasang ekspresi malu di wajahnya. "Saudara Lin Mo adalah menteri utama kerajaan Wanxiang. Dia dapat berbagi separuh kerajaan dengan raja. Bahkan jika Anda adalah ibu mertua dari saudara Lin Mo, Anda tetaplah seorang ibu. Jadi, Anda adalah seorang ibu."
saya ingin Anda berbicara dengan orang-orang kerajaan Wan Xiang. Mari kita lihat apakah kita bisa melepaskan saudara saya. Kata-kata Su Ming membuat Fang Hui tampak malu. Dia segera melirik ke arah Lei Shaoting yang duduk di seberangnya. Lei Shaoting melihat tatapan yang diberikan Su Ming padanya dan segera mengerti. Dia memandang Fang Hui dan berkata, "Tuan Fang, apakah ini masalah sepele bagi Anda?" Saya ingat saudara Lin Mo menutupi seluruh kerajaan Wan Xiang dengan satu tangan. Petik 2. Anda adalah ibunya? Apa yang Anda katakan setara dengan apa yang dikatakan Menteri Zhu? Siapa yang berani? Apakah kamu tidak mau mendengarkan? Tetapi saya sama sekali tidak mengenal siapapun dari kerajaan Wan Xiang. Fang Hui berkata tanpa daya kepada mereka berdua. Bukannya dia tidak ingin menyelamatkan saudara laki-laki Su Ming yang kedoknya di penjara langit. Tapi Lin Mo adalah menteri kerajaan Zhu Guo di kerajaan Wan Xiang, dan dia adalah kerabat Lin Mo. Bagaimana cara mengenal menteri-menteri yang biasanya sombong itu? Su Ming berada di belakang Fang Hui, jadi Fang Hui tidak bisa melihat ekspresinya. Jika tidak, Anda akan menemukan bahwa Su Ming memiliki ekspresi seperti itu saat ini. Bibi, tidak apa-apa, kita akan mencari seseorang. Aku hanya ingin kamu membantuku merekam video penyelamatan saudaraku. Kata-kata lembut Wen Qiang langsung menghentikan suara mengunyah di sel seberang. Terjadi keheningan beberapa saat, lalu terdengar suara serak yang agak tidak wajar. Tidak, terima kasih Wen Qiang atas kebaikanmu. Aku tidak mendapat bantuan apapun untuk saat ini. Nak, apakah kamu punya ide? Suara tenang itu segera menghilang. Di dalam sel yang redup, sebuah mata merah tua muncul. Ini adalah pertama kalinya Wen Qiang melihat perubahan emosional lainnya pada pupil merah itu. Kamu dan aku hanya akan menyakiti orang lain ketika kita pergi keluar. Ada baiknya melantunkan sutra dan melantunkan kitab Buddha di sini setiap hari dengan makanan sederhana. Kentut, mengapa kamu ingin kami tinggal di tempat di mana burung tidak buang air besar? Demi orang-orang bodoh di luar itu. Kata ini, suara itu jauh lebih enggan dan marah daripada suara tenang tadi. Amitabha, Buddha tidak ingin kita keluar. Jelas sekali suaranya sama, tapi sepertinya ada dua orang yang sedang berbicara. Buddha sialan juga mengatakan bahwa jika kamu tidak mengkhawatirkan dirimu sendiri, tidak ada orang lain yang bisa mengkhawatirkanmu. Karena kamu tidak bisa melepaskan hatimu sendiri. Sebuah suara tenang terdiam untuk waktu yang lama sebelum berbicara perlahan. Itu kesalahan dan kecerobohan saya yang menyebabkan semua ini. Jika bukan karena saya, semua ini tidak akan terjadi. Tidak lama setelah suara tenang berlalu, suara kekerasan muncul lagi. Namun kali ini suaranya penuh tawa. Hahaha, Hanzo, kamu luar biasa dan mulia. Kamu mengunci diri di sini dan kamu pikir kamu bisa hidup sesuai dengan hati nuranimu. Aku dilahirkan olehmu. Pernahkah kamu memikirkan penampilanku? Pernahkah kamu memikirkannya, pikiranku? Suara tenang itu terdiam sesaat, dan ketika terdengar lagi, nadanya penuh permintaan maaf. Maafkan aku Hanzo, aku membuatmu menderita di sini bersamaku. Tapi selama aku di sini, aku bisa memberimu semua kendali atas tubuhku, asalkan kamu tidak keluar. Suara tenang Hanzo terdengar. Hanzo yang kejam semakin marah dan bengis. Pengendalian tubuh, beritahu aku apa lagi yang bisa aku lakukan selain tidur di tempat seperti ini. Apakah ada bedanya jika aku ingin memiliki kendali tubuh atau tidak? Sebelum Hanzo yang tenang dapat melanjutkan bicaranya, Hanzo yang kejam terus mengaum. Iya, saya membunuh ratusan orang, tetapi merekalah yang memprovokasi saya. Apakah Anda melakukan ini di sini? Paling buruk, itu tidak akan berhasil sampai saya memberi mereka banyak uang. Bakar lebih banyak uang kertas, Hanzo, kamu bahkan sampai sekarang, aku masih belum menyadarinya.
Buddha berkata bahwa semua makhluk hidup adalah setara, dan jika kamu melakukan pembunuhan dengan sia-sia, kamu harus jatuh ke neraka asura dan menderita. Itu sudah merupakan berkah dari Sang Buddha bahwa kamu dan aku masih di sini setiap hari. Suara-suara pertengkaran terus terdengar, lalu terdiam. Hanya saja mata merahnya terlihat begitu tajam. Wen Qiang duduk dengan tenang di dalam sel, makan sayuran liar dan mie dari kotak makan siangnya. Tujuan terbesarnya datang kali ini adalah untuk orang-orang di sel seberang. Grandmaster pertama kerajaan Vientin, Hanzo. Hanzo awalnya adalah seorang biksu pertapa dengan bakat luar biasa dalam seni bela diri, dan dia berhasil menembus ranah master hanya dalam beberapa dekade. Tepat ketika Jia Yuan saya siap mengkanonisasi Han Zhang sebagai Grand Master Kerajaan Wanxiang. Sebuah kecelakaan terjadi. Sebagai seorang master, Hanzo tiba-tiba kehilangan kendali dan mulai membunuh orang dengan gila-gilaan. Meski ia hanya kehilangan kendali selama 3 menit, namun serangan ini juga menewaskan ratusan warga sipil. Setelah itu, Hanzo menghilang secara misterius selama 3 hari, hanya untuk muncul kembali di depan pintu hukuman mati di kerajaan Vientin. Dia berdiri diam di depan pintu hukuman mati, tangan terkepal, tidak berkata apa-apa. Biarkan saja tentara itu mengerumuni dan mengikatnya. Sebuah rantai besi besar selebar setengah meter terkunci di anggota tubuh Hanzo. Makanan sehari-hari yang sedikit tidak cukup baginya untuk bertahan hidup. Tidak ada cara untuk melepaskan diri dari rantai itu. Kesengsaraan Hanzo sesuai dengan alasan mengapa Hanzo kehilangan kendali. Saat itu, banyak orang di kerajaan Vientin yang mempunyai pendapat berbeda. Beberapa orang mengatakan bahwa Hanzo sangat terobsesi dengan seni bela diri sehingga dia melakukan pembunuhan. Kemudian, dia menyerah di ambang hukuman mati karena Hanzo menemukan jalan kembali dan menekan iblis dalam dirinya. Beberapa orang juga mengatakan bahwa Hanzo dimanipulasi untuk melakukan hal seperti itu. Bahkan ada yang menyelidiki pengalaman hidup Hanzo dan mengatakan bahwa pengalaman hidupnya tragis. Ketika dia masih sangat muda, sekelompok pencuri masuk ke rumahnya dan membunuh ayahnya. Dan beberapa ibu cantik secara bergantian dipermalukan oleh pencuri dan akhirnya dibunuh. Hanzo terakhir telah diperlakukan sebagai budak oleh pencuri sejak dia masih kecil, dan dia akan dipukuli dengan kejam jika dia tidak berhati-hati. Mereka bahkan membiarkan Hanzo meminum air seni mereka untuk kesenangannya sendiri. Hanzo telah hidup dalam lingkungan seperti itu sejak dia masih kecil, rendah hati dan berhati-hati. Seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka akibat dipukul oleh sekelompok orang itu. Ketika tentara kerajaan Vientin akhirnya menangkap kelompok pencuri tersebut, mereka melihat Hanzo dipenuhi bekas luka di sekujur tubuhnya. Ada bekas api, goresan benda tajam, dan puntung rokok. Saat itu, bahkan para prajurit kerajaan Vientin pun terkejut dan tidak tega melihatnya. Belakangan, Hanzo dikirim ke keluarga terkenal dan baik hati. Keluarga itu sering kali mendirikan kios di depan pintu, memberikan makanan dan pakaian gratis kepada orang tua dan anak-anak. Ini sangat terkenal dan dicintai oleh semua orang. Namun setelah Hanzo dikirim ke keluarga itu, kehidupan indah yang dibayangkan bukan saja tidak kunjung datang. Api penyucian yang lebih menakutkan bahkan lebih mengerikan lagi. Semuanya hanyalah ilusi yang disamarkan oleh binatang itu. Dia akan memukul dan menendang istri dan putrinya di setiap kesempatan. Bahkan ada berbagai hukuman, jika Anda membuat orang itu tidak bahagia, dia akan meminta Anda untuk mengulurkan tangan Anda, mengambil pria itu dan membakarnya di bawah tangan Anda. Dia juga menggunakan pisau meja untuk membuat sayatan di tubuh Hanzo dan menaburkan garam di atasnya. Namun di api penyucian seperti itu, Hanzo bertemu dengan Bai Yuewang di dalam hatinya. Adik perempuan nominalnya adalah putri kandung dari binatang itu. Dia adalah gadis yang sangat baik,
Setiap kali Hanzo kehabisan makanan atau terluka, dia diam-diam akan membawakannya obat. Hanzo juga akan diam-diam berdiri di depan adiknya setiap kali monster itu marah dan memukul seseorang. Melindungi adikku di bawahku, sepertinya aku tidak merasakan sakit sama sekali di tubuhku. Dengan cara ini, Hanzo melindungi adiknya, dan adiknya akan diam-diam memberikan obat pada Hanzo untuk lukanya. Hubungan keduanya berangsur-angsur menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Hanzo secara bertahap menjadi seorang pemuda berusia 16 atau 17 tahun. Malam itu, dia baru saja melindungi adiknya dari pukulan binatang buas itu, dan sedang menunggu adiknya di kamar mengantarkan obat. Tapi sudah lama tidak ada tanda-tanda keberadaan adikku. Saat Hanzo dengan lembut mendatangi pintu kamar adiknya, dia melihat pemandangan yang membuatnya marah. Ayah tiri yang kejam itu terus-menerus memukuli adikku. Pada akhirnya, dia terus memarahinya dengan marah. "Kamu bajingan, kamu berani memberinya obat, aku akan memukulmu sampai mati karena kehilangan uang. Aku akan memukulmu sampai mati, kamu sama sampahnya dengan perempuan jalangmu itu." Hanzo, yang berdiri di luar pintu, matanya terbelah, dan tangannya garang. Mereka mengepal erat, kuku mereka menancap di daging, dan darah menetes ke telapak tangan mereka. "Kenapa kamu tidak berani masuk dan memulai pertarungan dengan binatang itu? Selamatkan adikmu dari binatang itu." Namun kelemahan dan ketidakmampuan akibat dipukul sejak kecil membuat Hanzo berani mengepalkan tinjunya, namun tidak berani menyerbu masuk. Akhirnya, dia berbalik dan kembali ke rumahnya tanpa daya. Bagaimana mungkin seorang gadis yang baru berumur 15 tahun bisa memukul pria besar? Dia hanya bisa menahannya. Keesokan paginya, Hanzo datang ke kamar adiknya lebih awal. Begitu Hanzo memasuki rumah, dia menemukan adiknya terbaring di tempat tidur dengan penuh bekas luka. Saat dia melihat Hanzo, yang ada hanya kekecewaan tak berujung di mata kusam itu. Saat itu, hati Hanzo terasa seperti dicengkeram dengan kuat. Dia mengerti bahwa saudara perempuannya melihatnya berdiri di depan pintu. Di bawah tatapan mata itu, Hanzo meninggalkan kamar adiknya karena malu. Tunggu hingga tengah hari ketika Hanzo datang untuk mengantarkan makanan yang telah disiapkan dengan cermat untuk adiknya. Bang, mangkuk porselen di tangannya jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Nasi yang disiapkan dengan hati-hati juga berserakan di tanah, tapi Hanzo tidak peduli sama sekali. Matanya benar-benar tertarik dengan warna merah cerah di pergelangan tangan adiknya. Spray putihnya diwarnai dengan warna merah cerah. Hanzo pingsan dan berlari memeluk adiknya. Dia terus meminta maaf tetapi tidak ada tanggapan sama sekali. Saat ini, mata Hanzo tampak ternoda oleh warna merah cerah di pergelangan tangan adiknya. Warnanya juga menjadi merah. Dia sepertinya telah berubah. Dia mengeluarkan pisau pendek dari dapur dan berdiri diam di depan pintu. Ketika binatang yang keluar untuk melakukan perbuatan baik selama sehari kembali sambil mengutuk, dia disambut oleh kilatan cahaya pedang. Hanzo menggunakan pisau pendek untuk memotong binatang itu menjadi bentuk manusia. Saat semua orang menyadarinya, Hanzo masih memotong. Hanzo akhirnya dibebaskan dan menjadi seorang pertapa. Dengan bertelanjang kaki, dia melakukan perjalanan ke setiap sudut kerajaan Vientin, bahkan kerajaan Daun Maple dan kerajaan Zenla. Dia sepertinya telah melupakan semua hal buruk di masa lalu. Dia selalu menghadapi semua orang dengan senyum lembut di wajahnya. Suara terengah-engah perlahan terdengar di sel gelap. Mata merah muncul di sel redup di seberangnya. "Nak, jika kamu benar-benar bisa membantuku melarikan diri dari hukuman mati ini, aku akan menerimamu sebagai murid dan meneruskan jubahku. Kamu juga akan dilindungi olehku, dan tidak ada yang berani membuatmu marah dengan mudah." Dengarkan suara serak Hanzo, senyuman muncul di wajah Wen Qiang.
Dia tahu bahwa tujuannya datang ke sini telah terpenuhi. Senior, jangan khawatir, itu akan segera terjadi. Waktu berlalu menit demi detik, dan tatapan kejam di mata merah darah itu menjadi lebih intens. Hanzo mulai tidak sabar menunggu. Tiba-tiba, pintu sel kematian tiba-tiba terbuka, dan sipir penjara dengan rendah hati masuk bersama seorang pria. Wen Qiang, kamu bisa keluar. Sipir penjara membuka pintu tempat Wen Qiang di penjara dan berkata kepada Wen Qiang. Sosok di belakang sipir penjara berlutut ketika dia melihat Wen Qiang. Su Yi, pengurus rumah tangga keluarga Su, telah bertemu tuan muda Wen Qiang. Suara Su Yi terus bergema di hukuman mati. Wen Qiang keluar dari sel dengan tenang dan berkata kepada Su Yi dengan tenang. Bangunlah, tanahnya kotor. Ini adalah rahasia terbesar yang disimpan Wen Qiang di hatinya selama lebih dari 20 tahun. He Wen Qiang adalah keturunan langsung dari keluarga Su. Jika bukan karena keadaan tak terduga yang menyebabkan ayahnya datang ke kerajaan Vientin, dia tidak akan menahan diri selama bertahun-tahun. He Wen Qiang bukannya tanpa nama, namanya Su Wen Qiang. Buka pintu selnya. Su Wen Qiang menunjuk ke sel di seberangnya dan berkata kepada sipir penjara. Kepala penjara melihat ke arah yang ditunjuk Su Wen Qiang, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia adalah tahanan paling penting di kerajaan Wanxiang. Dia tidak boleh dipecat. Apakah Anda ingin melanggar perintah Menteri Kerajaan Zhou? Sipir penjara berkata dengan keraguan di wajahnya. Kalau begitu setidaknya Menteri Kerajaan Zhou harus datang sendiri. Sebelum sipir penjara menyelesaikan kata-katanya, Wen Qiang meninju perutnya dengan keras. Beraninya kamu tidak mematuhi perintah Menteri Zhou Guo. Tahukah kamu bahwa bahkan sang putri pun harus membungkuk hormat ketika dia melihat Menteri Zhou Guo? Su Wen Qiang menemukan kunci yang berbeda dari sipir penjara. Itu dimasukkan langsung ke sel di depannya.